Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ada komentar yang bagus ya dari Denny Is itu. Dulu katanya channel saya zaman Pilpres itu judulnya bagus, isinya bagus. Sekarang membosankan katanya, meskipun isinya bagus ya, karena mungkin ada channel sejenis yang seperti saya tapi tampilannya lebih memukau, lebih menarik ya. Sementara saya nggak menarik, nggak memukau menurut dia. Itu ucapannya benar ya. Kenapa? Karena dari dulu, dari 3,5 tahun yang lalu sampai sekarang, saya masih tetap nggak pakai editing ya, nggak punya tim editing, bekerja sendiri, ngedit ya, ilmunya terbatas. Sejak awal juga begitu, jadi nggak berubah ya. Yang berubah umur nambah tua, tapi akhirnya hasilnya seperti itu, membosankan ya. Orang saya juga bosan dengan video saya. Tapi saya suka ngelihat video saya sendiri ya, yang orang lain bosan, tapi saya suka ngelihat wajah saya sendiri, karena omongan-omongan saya itu terdokumentasikan ya. Pikiran-pikiran yang sederhana, respon-respon intelektual yang sederhana itu terekam ya, itu luar biasa itu video. Jadi saya kan konsepnya sebenarnya sekarang ini konsepnya nggak nyari viewer banyak dan juga nggak serius di bidang politik, karena dulu itu saya bikin channel politik itu nggak saya suka sebenarnya. Saya nggak tertarik dengan politik karena terpaksa untuk apa? Membahas Prabowo, membahas Rocky Gerung yang lagi naik daun itu, karena tujuannya satu, supaya mengembangkan channel dari pesantren Ojo Lali yang belum dikenal gitu, supaya berkembang, jadi merespon atau mengangkat orang-orang yang hebat, yaitu Prabowo, sebelum Prabowo Rocky Gerung yang lagi naik daun. Jadi sekarang saya mau meninggalkan politik agak susah, meskipun pikiran-pikiran saya tentang politik itu ya gitu-gitu aja. Ya kalau penonton bosenin mungkin saya bisa paham ya, karena tampilan saya itu nggak ada intro musiknya, nggak ada editingnya, nggak ada yang ngerjain, nggak ada yang bantu saya. Sebenarnya kalau ada satu orang anak muda di sini yang kita bayar terus ngedit tuh bisa lebih bagus ya, dikasih intro, dikasih musik, dikasih infografis dan lain-lain ya. Tapi kan yang saya pentingkan kecepatan ya, jadi lebih banyak mendokumentasikan seperti buku harian ya, mikirnya itu yang kepikir, yang kebayang, yang terimajinasikan, yang sudah dilakukan. Jadi dulu saya nulis buku harian itu pakai pulpen setiap hari sebelum saya menemukan YouTube. Jadi saya menulis buku harian itu sejak umur 17 ya. Nah, begitu saya menemukan YouTube, saya tinggalkan buku harian itu. Saya ganti dengan saya nulis buku harian dengan kamera HP ini. Jadi itu yang mungkin salah satu yang menjelaskan ya, mungkin video-video saya tidak menarik atau membosankan bagi orang lain, tapi bagi saya adalah unsur yang penting, yaitu saya mendokumentasikan seperti buku harian ya. Malah lebih menarik dibanding buku harian, karena di sini ada intonasi, ada ekspresi wajah, dan ada kecepatan ya kan, dan lebih atraktif dan bisa disebarkan ke seluruh dunia, meskipun nggak semua yang dengan indah atau dengan rasa hati yang tertarik ngelihat video saya, apalagi ngelihat wajah saya yang pas-pasan. Tetapi itu ya kenapa membosankan, karena dari segi estetikanya itu memang tidak saya pentingkan, harusnya diserahkan ke ahlinya. Kan saya kan ahlinya saya kan bukan ahli desain grafis ya, bukan ahli editing. Keahlian saya kan dua, satu saya ahli donat, yang kedua saya ahli kubur. Itu jawabannya kenapa video saya itu bagi kelompok tertentu yang tingkat apresiasinya tinggi terhadap estetika penampilan dari sebuah channel YouTube, dan saya tidak bisa merespon ya standar estetika yang tinggi itu. Makanya bagi orang yang punya standar estetika yang tinggi,
seperti Denny itu tadi, itu video saya membosankan. Tapi video saya itu tidak membosankan bagi diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, Tuhan dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobrol Jabilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Udah jadi YouTuber aja daripada ngomentari. Kalau jadi YouTuber tuh pikiran kita itu beredar ke seluruh benua ya, dengan cara yang satu, cara murah, mudah, dan cepat ya. Dan itu insya Allah ada gunanya juga ya, daripada cuma nulis gitu maksudnya. Kalau soal nulis, kecepatan saya nulis, saya menulis buku dengan kecepatan cahaya. Buku saya sudah 50 biji. Jadi nulis saya itu nggak pendek-pendek buku. Jadi dalam hidup itu ini ya, nggak cukup berkomentar, nggak cukup bekerja atau bekerja dan tidur, makan, tapi bagaimana kita meninggalkan asar ya. Asar itu meninggalkan jejak-jejak kebajikan yang kita tinggalkan itu setelah kita mati. Apa ya? Lewat buku salah satunya, dan lewat YouTube salah satunya, salah satu gejala modern yang bisa kita pakai sebagai medium untuk amal jariah. Amal jariah itu amal yang pahalanya mengalir abadi dan masih tetap. Kalau manfaat ilmu yang kita sebarkan lewat YouTube itu, manfaat pahalanya masih mengalir sampai kita di alam barzah, alam kubur, menanti hari kebangkitan. Ngono ya. Jadi dilihat YouTube sebagai alat untuk berbagi dan ekspresi gagasan-gagasan intelektual yang lebih luas dan barangkali bisa bermanfaat untuk banyak orang. Bukan YouTube dilihat dari segi estetika semata-mata gitu ya.